aplikasi untuk mengetahui gaya belajar masing-masing kamu ya. Karena memang gaya belajar itu macam-macam. Ada yang lebih suka dia mendengarkan ceramah, itu biasanya disebut dengan audio. Ada yang lebih suka gaya belajarnya, Pak aku suka kali Pak kalau belajar nonton Pak, ada videonya. Nah, itu gaya belajarnya visual. Ada juga yang suka, ya Pak aku tampil lah Pak ke depan, menjelaskan Pak. Aku lama yang tampil nanti menuliskan jawabannya Pak. Nah, ada gaya yang belajar seperti itu. Kalau itu disebut dengan gaya belajar introspektif. Nah, pagi ini Bapak coba akan mengobservasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana untuk mengetahuinya nanti. Apakah Bang Jaki sukanya belajarnya secara audio atau visual dan lain-lainnya. Bapak akan coba berikan pertanyaan sederhana ya. Yang pertama, apakah kamu tertarik atau suka melihat objek atau gambar yang mencolok dengan warna yang enak dipandang mata? Tidak. Oh, Lisa tidak tertarik. Yakin? Sylvia? Sylvia? Lebih suka ya? Kalau apalagi warnanya warna-warni ya? Adit? Suka ya? Cinta? Suka atau enggak? Suka iya. Saya ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu ya biasa ya. Kemudian, apakah kamu lebih mudah mengingat apabila melihat orang yang sedang berbicara? Apakah lebih mudah kamu mengingat orang yang sedang berbicara? Dia Bapak guru umpamanya menjelaskan, kamu lebih mudah mengingatnya. Lebih mudah ya? Oh, bagus. Silvi? Lebih mudah mengingatnya. Bisa? Tidak juga ya, Des ya. Mungkin bisa lebih mudah mengingat dengan cara yang lainnya. Yakin? Kita? Tidak ya. Ada? Lebih mudah berarti ya? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu harus kalau berbicara tentang masalah atau tentang sesuatu harus pakai suara keras untuk mencari solusinya? Kadang kan ada yang perlu kita bicarakan. Apakah perlu dengan suara keras atau dengan suara biasa saja? Berarti nggak butuh suara keras ya? Silvi? Biasa aja. Biasa aja. Nggak kalau aku sih suaranya keras ya? Silvi? Biasa. Amin? Suaranya yang sedang-sedang saja ya. Kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu suka mendengarkan rekaman, tahu kan rekaman, atau daripada duduk dan membaca buku? Lebih suka mana? Jadi kan ada nanti video atau rekaman. Kamu lebih suka mendengarkan aja atau membaca buku? Lebih suka mana? Mendengarkan. Lebih suka? Baca buku. Lebih suka? Baca buku. Lebih suka? Kan kalau mendengarkan? Oh gitu ya, gitu kan? Cinta? Lebih suka mendengarkan, ya Adit? Bagus, terima kasih. Nah ini pertanyaan berikutnya, apakah kamu lebih suka duduk diam berlama-lama? Ada kan orang yang suka diam gitu, lama-lama gitu, santai gitu. Suka nggak? Enggak suka. Lebih suka aktif ya? Yakin? Enggak suka. Yakin? Suka ya? Duduk yang lama ya kan sambil nulis ya? Adit? Suka ya? Cinta? Tidak suka. Nah, kemudian yang terakhir, apakah kamu lebih mudah belajar pada saat dilibatkan seluruh anggota tubuhnya? Jadi, apakah kamu lebih mudah memahami pembelajaran itu kalau langsung dipraktikkan? Lebih mudah nggak belajarnya kalau langsung dipraktikkan? Lebih mudah ya? Lebih mudah paham berarti ya? Jadi? Lebih mudah. Jadi? Rifki? Habib? Cinta? Iya, lebih mudah ya. Apalagi pelajaran kita pada agama contoh kan?
belajar praktek wudhu lebih mudah kan daripada dijelaskan gitu ya kan, lebih mudah ya. Nah, sini lagi ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang menarik ya. Apakah kamu suka membaca buku, lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita? Beda ya, baca buku daripada mendengarkan cerita. Lebih suka mana? Baca buku, Pak. Dengarkan, baca buku. Membaca buku, Pak. Baca buku, mendengarkan. Iya, macam-macam ya, kelihatan kan? Di antara teman-temanmu berbeda-beda ya. Ada yang suka, ada yang lebih suka mendengarkan, ada yang suka lebih membaca buku. Nah, terima kasih ya. Bapak rasa cukup untuk observasi identifikasi daya belajarnya. Nanti Bapak akan coba cari kesimpulan siapa saja yang suka gaya belajarnya audio, visual, kinestetik. Terima kasih ya. Selamat pagi. Oke. Hari ini Bapak akan memberikan observasi wawancara sederhana untuk mengetahui kesiapan belajar kamu masing-masing. Nah, Bapak mau tanya, ada yang tahu apa itu Rasul? Ya, di sana bisa? Ya, utusan Allah. Kemudian ada yang tahu berapa jumlah Rasul? Saya, Pak. Sedikit? 25. Berapa tadi? 25? 25. Kemudian coba angkat tangan yang bisa menyebutkan nama-nama Nabi. Itu Sulaiman. Ganti? Adam. Musa. Nabi Muhammad. Nabi Idris. Kalau kita lihat, nangkir itu nama Nabi atau nama malaikat? Iya, baik. Terima kasih ya, Bapak Rasa cukup untuk mengetahui sampai di mana kesiapan belajar kamu untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada Rasulullah SAW. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Ayo kepada anak kami yang bersedia untuk membawakan doa, kamu persilakan untuk maju ke depan. Ya, sini ya Abi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, selanjutnya setelah kita membaca doa, Bapak terlebih dahulu cek kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Amel. Amel. Juan. Ada yang tahu Amel kemana? Iya. Juan, ada yang tahu kemana Juan? Iya, ya. Ada dua teman kita yang tidak hadir. Bagi teman kita mungkin yang ada kesibukan atau yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat. Iya. Nah, selanjutnya pada hari ini pembelajaran kita yaitu tentang meneguhkan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiknya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, beberapa minggu yang lalu Bapak sudah melakukan observasi, ya kan? Identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui gaya belajar kamu. Masih ingat kan? Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, ini sudah terbentuk seperti inilah kelompoknya nanti yang akan kita gunakan untuk belajar pada hari ini. Beberapa minggu yang lalu pembelajaran kita sudah melakukan observasi, ya kan? Iman, identifikasi, memberikan pertanyaan, tentunya gaya belajar kamu kepada masih ingat kan? Bapak tentu sudah sekarang ada Bapak akan membentuk kelompok sesuai dengan yang tahu apa itu maksud ini sudah terbentuk seperti ini. Kelompoknya nanti yang akan disunahkan salah satu nama Rasul hari ini. Ya, terima kasih. Nabi beberapa minggu yang lalu Nabi Musa. Baik, anak-anak, di tujuan pembelajaran yang pertama kita yakni meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kamu sudah tahu bahwa ada yang namanya rukun iman. Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa rukun iman? 5 atau 6? Ada? 6. Ada 6. Salah satu diantaranya adalah beriman kepada Rasul Allah. Nah, tepatnya dia ada di rukun iman yang keempat. Jadi, iman kita sebagai orang Muslim harus beriman, harus percaya kepada rukun iman yang keenam itu. Termasuk diantaranya adalah beriman kepada Rasulullah. Nah, kira-kira apalah gunanya kita pelajari beriman kepada Rasul itu? Supaya apa? Ayo. Mendapat ilmu supaya pintar, supaya tahu nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, supaya kita memahami bagaimana meyakini beriman kepada Rasul Allah itu, jadi kita akan belajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan diskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Sudah siap belajar berdasarkan kelompoknya? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Baik, setelah tadi kamu sudah berdiskusi berdasarkan kelompoknya, sekarang kita masuk ke penilaian hasil belajar. Jadi nanti untuk melaksanakan penilaian pembelajarannya adalah Bapak juga akan menyesuaikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk itu, bagi kelompok 1 nanti akan mengerjakan
tugas di halaman 38 yaitu menceritakan kisah Nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Yusuf. Kemudian kelompok kedua tugasnya adalah mencari tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian untuk kelompok yang ketiga nanti tugasnya adalah mencari tahu nama Nabi dan Rasul. Jadi tadi kelompok satu tadi menceritakan kisah Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Yusuf. Bisa menceritakannya langsung ke depan secara bergantian. Juga boleh juga diceritakan melalui tulisan. Nah, untuk kelompok kedua adalah mencari perbedaan antara Nabi dan Rasul. Juga nanti silahkan boleh memberikan jawabannya berdasarkan tulisan maupun langsung menceritakannya ke depan. Nah, kalau untuk kelompok 3 yaitu mencari tahu nama Nabi dan Rasul, cukup hanya dituliskan di buku. Nah, nanti hasil belajarnya akan kita presentasikan di hari ini juga ya anak-anak. Sekarang kita sudah masuk di bagian akhir refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi bapak mau tanya nih, kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Iman. Beriman Pada Rasul. Iya, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Iya, perbedaan Nabi dan Rasul. Ini Bang Adib, tadi siapa? Iya, cerita Nabi. Mulai dari makna beriman kepada Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, kemudian perbedaan Nabi dan Rasul, dan cerita-cerita Nabi. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang kamu dapat hari ini nanti bermanfaat. Nah, Bapak mau tanya, masih semangat nggak? Masih semangat? Kalau masih semangat kita buktikan dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Terima kasih. Baiklah ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Senang dan bahagia. Oke ya, terima kasih anak-anak. Sekarang setelah kita mengadakan refleksi pembelajaran, apa saja yang kamu dapat hari ini, kemudian bagaimana perasaanmu, kita masuk kepada penutup dan penutup kita pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk itu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa sambil mengucapkan Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kamu nanti untuk di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.